kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga SMK NU 1 Sukodadi. Di sini saya akan menjelaskan arti dari lambang Nahdlatul Ulama. Yang pertama yaitu adalah globe. Globe atau bola dunia melambangkan bumi atau tempat manusia hidup untuk mencari kehidupan, yaitu berjuang, beramal, dan berilmu. Bumi mengingatkan manusia yang berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah, serta dikeluarkan dari tanah ketika hari kiamat. Lambang Nahdlatul Ulama yang kedua yaitu adalah peta Indonesia. Peta Indonesia yang terdapat pada globe melambangkan bahwa Nahdlatul Ulama berdiri di Indonesia dan untuk memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Lambang Nahdlatul Ulama yang ketiga yaitu adalah tali bersimpul. Tali bersimpul yang melingkari globe yang melambangkan persatuan yang kokoh, kuat, dan ikatan yang ada di bawah melambangkan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untaian tali yang berjumlah 99 melambangkan Asmaul Husna. Kemudian lambang Nahdlatul Ulama yang keempat yaitu adalah bintang. Bintang besar di atas melambangkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bintang 4 di atas garis khatulistiwa melambangkan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan bintang 4 di bawah garis khatulistiwa melambangkan 4 mazhab yang dianut oleh Nahdlatul Ulama, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali. Lambang Nahdlatul Ulama yang kelima yaitu adalah nama Arab Nahdlatul Ulama yang membentang dari arah kanan hingga arah kiri yang melambangkan nama organisasi yang berarti kebangkitan para ulama. Dan lambang Nahdlatul Ulama yang terakhir yaitu adalah warna dasar hijau. Warna dasar hijau yang melambangkan kesuburan tanah air Indonesia dan warna putih melambangkan kesucian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha al-jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha al-jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dias Duyanti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-95. Di sini kita sudah bersama dengan narasumber, ada Bapak Zani Isfranto, Sarjana Ekonomi. Beliau selaku Kaprodi Akuntansi SMK NU 1 Sukodadi sekaligus pembina Himpunan Siswa-siswi Akuntansi. Baik, mari kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita yaitu tentang hari lahir Nahdlatul Ulama, kira-kira bisa diceritakan kegiatan sehari-hari Bapak di masa pandemi ini? Kegiatan hampir sama, cuma mungkin durasi kegiatan atau waktunya itu yang dikurangi. Artinya apa? Kita menyesuaikan dengan situasi pandemi sekarang ini kan semakin meningkat ya, dengan tetap menerapkan prokes protokoler kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Nah, di tanggal 31 ini Pak, yang bertepatan dengan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-95,
saya ingin berbincang-bincang sedikit tentang Nahdlatul Ulama. Kira-kira menurut Bapak sendiri Nahdlatul Ulama itu seperti apa, Pak? Nahdlatul Ulama itu bukan sekedar organisasi. Nahdlatul Ulama bisa dikatakan sebagai jalan hidup setelah agama Islam. Artinya apa? Yang nanti dalam NU kan ada amalia-amalia Islam, sehingga itu kan masuk pada ajaran syariat Islam. Sehingga saya katakan menurut saya NU itu jalan hidup. Dengan secara bahasa NU kan Nahdlatul Ulama, Nahdlatul itu kan kebangkitan, al ulama'u itu kan ulama. Jadi kebangkitan para ulama. Kenapa demikian? Memang pada zaman itu, zaman sebelum NU dilahirkan, itu kan banyak muncul faham yang dirasa sudah di luar Islam atau masih Islam tapi keras, liberal, dan bisa dikatakan anarkis. Maka dari itu muncul pemikiran-pemikiran dari para ulama pada pesantren, para kiai kumpul di Surabaya, diantaranya dipimpin oleh Yai Hasyim Fatul Syekh dan Yai Wahab. Di situ beliau-beliau berkumpul dan memberi usul atau hasil mendirikan suatu organisasi yang dinamakan Nahdlatul Ulama. Jadi NU dilahirkan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Secara Masehi 95 tahun, tapi secara Hijriah 98 tahun. Menurut Bapak tadi kan Nahdlatul Ulama sendiri adalah jalan. Nah, kira-kira di Nahdlatul Ulama itu ada apa saja, Pak? Kita memahami NU itu, saya merumuskannya itu harfiah. Harfiah itu singkatan, satu harokah. Harokah itu gerakan. Jadi orang NU, pengurus NU semuanya itu harus bergerak. Kalau tidak bergerak ya tidak akan maju NU itu. Yang kedua, fikroh. Fikroh itu pikiran. Jadi selain gerakan juga ada pikiran. Di NU kan ada asas atau dasar toleransi, tawazun, tasamuh, dan adil, keseimbangan. Kemudian yang terakhir adalah tadi apa? Harokah, fikroh, terakhir aha. Aha itu amalia. Di NU kan ada amalia. Amalia itu digunakan untuk menegakkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menjaga faham itu. Sekarang kan muncul banyak faham yang sesat, bahkan liberal itu apa ya, sangat bebas, sehingga jika tidak dikoordinir atau dikendalikan, maka dikhawatirkan umat Islam akan salah jalan. Mungkin itu cara pandang saya tentang NU. Jadi harus ada gerakan, pikiran, amalia. Saya singkat harfiah. Nah, kira-kira dalam kondisi saat ini ya Pak ya, di masa sekarang ini kira-kira apa, seperti banyak kan orang-orang yang salah jalan. Nah, kira-kira menurut Bapak itu bagaimana agar dia itu masih tetap dalam jalan NU, Pak? Kalau saya ini kan kebetulan secara nasab itu kan secara keturunan itu memang kakek nenek NU, bapak ibu NU, keluarga juga NU. Itu secara nasab. Secara nasib ya sama. Kebetulan lembaga pendidikan saya mulai PAUD atau RA sampai MI, MTS, SMK, bahkan kuliah itu linier. Artinya linier itu sejalan lurus
melaksanakan faham-faham Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, artinya dalam naungan NU. Dengan kata lain, zaman ini ya idealnya ya ikut lembaga atau pondok pesantren yang bernaungan NU. Kalau bisa mulai bawah NU, seterusnya sampai atas NU. Kenapa? Dengan demikian kan bisa semakin kuat NU-nya, bukan hanya NU ikut-ikutan, NU tus, bukan NU tes. Kalau NU tes kan coba-coba, cobaan. Kalau tus, ya NU tus sungguhan, secara Jawa gitu ya, NU tus, NU tes. Demikian. Nah, di dalam NU sendiri itu kira-kira ada apa saja, Pak? Maksudnya ada apa? Gimana? Ada apa saja tentang ajaran-ajarannya atau bagaimana amaliyahnya. Amaliyah. Nah, seperti itu. Amaliyah NU kan banyak. Ada tahlilan, ada ribaan, manakipan. Itu kan bahasa bahasa Jawa. Bahasa Arab dijawakan. Tahlil, manakib, riba, istighosah, tinggal ditambahi an. Kalau cuma tahlil kan suatu bacaan la ilaha illallah. Kalau tahlilan berarti kan berkumpul orang-orang sama-sama membaca tahlil. Jadi itu enaknya bahasa Jawa. Kalau orang manakib kan baca manakib. Kalau manakipan kan melakukan bacaan manakib. Kemudian ribaan itu hebatnya bahasa Jawa. Sama seperti apa ya? Kato itu kan pakaian. Tapi kalau katoan berarti memakai kato. Iya, sama seperti itu. Iya, Pak. Nah, setahu saya di Nahdlatul Ulama sendiri itu banyak sekali banom-banomnya, Pak. Nah, bisa diceritakan kira-kira Bapak pernah masuk di banom-banom NU apa saja, Pak? Pernah masuk di IPNU, pernah PAC tahun 2009 sebagai sekretaris, tapi cuma sebentar karena meneruskan, karena dari reshuffle saya ketunjuk sekretaris, tapi cuma sebentar. PAC Sukodadi. Kemudian sekarang ikut Pergunu PCNU Babat, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, sebagai wakil sekretaris. Kemudian di ranting tanggungan saya sebagai sekretaris. Itu yang sudah saya ikuti. Kira-kira pengalaman apa saja, Pak, yang bisa didapat selama masuk di banom-banom NU tersebut? Pengalaman ya banyak, karena namanya juga organisasi, bukan hanya kita itu gerudukan, artinya itu ya kumpul saja, tapi ada sesuatu hal yang dapat saya ambil dari ikut banom tersebut. Misalkan bagaimana cara menjaga NU, bagaimana cara menghormati ulama NU, mengkaji kitab-kitab NU, dan lain-lain. Nah, kira-kira nih, Pak, ya, Bapak sendiri selaku Kaprodi di akuntansi SMK NU 1 Sukodadi, kira-kira budaya atau tradisi apa yang perlu diterapkan kepada siswa-siswi agar siswa-siswi tetap melestarikan tradisi dan budaya NU itu, Pak? Sebelum masuk pada jurusan, nama sekolah kita kan SMK NU 1 Sukodadi. Maka di situ bukan hanya sekedar nama, tapi harus memberikan gambaran bahwa sekolah itu benar-benar menjaga tradisi NU, melahirkan tunas-tunas NU melalui PK IPNU IPPNU kan ada ya, melalui itu, maupun kebetulan saya ini jadi kaprodi, kaprokli atau kajur akuntansi, sehingga
saya akan berusaha penuh untuk tradisi NU itu bisa berjalan. Yang sudah saya terapkan itu sholawatan, makhalul qiyam itu ketika acara-acara akuntansi, baik acara hisab maupun acara siswa akuntansi, kemudian ziarah, kemudian ada manakipan, ikut al-khidmah jika momen itu ada dan ada kesempatan, kemudian juga ada tahtimul Quran, khataman. Setelah khataman kita buat tumpengan, ada istighosa dan lain-lain. Itu adalah tradisi NU yang memasyarakat. Artinya apa? Yang tidak bisa kita tinggalkan. Pasti di masyarakat itu ada kegiatan tersebut. Harapan saya anak akuntansi itu bisa mentradisikan amalia tersebut bukan hanya ketika menjadi siswa, tapi setelah alumni atau lulus itu bisa dilanjutkan di rumah. Di rumahnya minimal, kalau bisa ya ke masyarakat. Demikian. Kira-kira apa yang ingin ditambah atau untuk saat ini yang masih kurang dalam penerapan tradisi NU itu, Pak, di siswa-siswi akuntansi gitu? Kalau dikatakan kurang, saya kira tidak kurang. Mungkin butuh peningkatan saja. Karena hampir semua itu bisa dikatakan 75% itu sudah jalan. Hanya butuh penguatan, butuh motivasi, dorongan agar siswa itu benar-benar menjalankan amalnya itu bukan hanya ikut-ikutan, tapi benar-benar sesuai hati nuraninya. Nah, mungkin itu tadi cara yang ingin Bapak capai untuk yang selanjutnya, harapan untuk selanjutnya. Nah, di momen kali ini, di momen hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-95, mungkin ada ucapan atau harapan dari Bapak untuk anak-anak akuntansi ataupun siswa-siswi di SMKN Sukodadi tersendiri, Pak. Bisa diceritakan atau dijelaskan, silakan. Momen Harlah NU kali ini, NU itu kan sudah baik. Jadi kita itu ikut NU bukan untuk memperbaiki NU. Itu yang harus digarisbawahi. NU sudah baik. Kita ikut NU itu, kita itu yang memperbaiki diri. Artinya apa? NU didirikan oleh para ulama, apalagi Khadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada zaman dulu gelar Khadratul Syekh itu luar biasa, jarang orang bisa hafal Kutubus Sittah, kitab-kitab ulama yang tebal-tebal itu, hadis. Dan Kiai Hasyim itu ahli hadis luar biasa, diakui seluruh Indonesia bahkan dunia. Kita kan sudah punya patokan ulama yang hebat seperti itu. Artinya apa? Kita yang sebagai warga Nahdiyin maupun Nahdiyat, warga NU, ya kita itu nunut, gadol. Maka pesan saya tetap jaga NU, karena ini NU itu titipan para ulama, para wali, kita pegang sampai mati. Tuh, wong NU itu, orang NU bukan hanya ketika hidup dirambut ya, wong ketika mati juga masih dirambut. Seperti itu. Maka tetap khidmah. Khidmah itu melayani NU. Biar apa? Kita dapat barokahnya para ulama, para wali, sehingga apa? Hidup kita akan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan bincang-bincang kita kali ini. Mungkin sampai itu saja bincang-bincang kali ini. Terima kasih atas sudah menonton video kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga yang akan mempersembahkan puisi yang berjudul NU Sang Garuda Dunia. Hijaumu adalah lambang keagungan surga, cermin kewibawaan
jiwa manusia, simbol kedamaian alam semesta. Disinilah aku berdiri di bawah naungan ulama yang menjadi panutan seluruh umat Islam. Nahdlatul Ulamaku, kibarkan benderamu di tengah-tengah kesesatan yang melanda bumi tercinta. Bukalah sayap indahmu untuk meneduhkan kalbu suram ini, dan bawalah aku terbang ke lembah hijaunya surga. Nahdlatul Ulamaku, pancarkan cahaya benderamu dan tunjukkan pada semesta bahwa engkaulah sang Garuda dunia. Siapa kita? NU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku, bocah tengil yang berdiri di bawah naungan NU. Aku, bocah ingusan yang berteduh di bawah kibaran panji NU. Aku yang sering mendengarmu dimaki. Aku yang sering melihatmu dihina dengan berbagai macam tuduhan yang hina. Bukan saja musuh yang menghina, hujatan itu meleset dari mulut saudaramu sendiri. Akan tetapi semua itu tak mengubahmu menjadi hina, tak pula membuatku terhina bersamamu. Bahkan kau tampakkan jiwa kesatrian, kau dihina, kau tetap idola. Kau dicaci, kau dimaki, kau tetap berdiri. Kau dituduh ini itu, malah membuat aku dan kamu bersatu. NU hari ini, aku cinta padamu. Aku Assalamualaikum NU warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatus Solihah. Saya dari kelas 12 Akuntansi Keuangan Lembaga SMK NU 1 Sukodadi. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Nahdlatul Ulama untuk Bumi Pertiwi, karya Damawiyah. Dalam bumi Nusantara yang membenteng jauh, mata pun tak mampu memandang tanpa teduh. Aku terlahir dengan dekap hangat perbedaan, namun terjamu dalam lingkungan keharmonisan. Aku tumbuh dalam hijau nan subur indah panorama pertiwi. Lalu lintang sejarah kemerdekaan menjadi bukti akan perjuangan pahlawan menjadi saksi. Pertiwi ini mengalami peristiwa yang begitu berarti, hingga akhirnya perjuangan NKRI silih berganti. Nahdlatul Ulama ikut dalam membela bumi pertiwi. Perjuangan hingga pertumpahan darah mereka jalani. Tak pernah mereka inginkan balas budi. Mereka hanya ingin NKRI tetap kokoh berdiri. Dibesarkan dalam lingkungan indahnya Nahdlatul Ulama. Tak mudah, namun membekas dalam berkhidmat pada ulama. Terus pada barisan belakang kiai, dengan paham dan dasar yang harus diteladani. Inilah aku, inilah Nahdlatul Ulama, inilah